Renungan kita yang saya ambil di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat 16, dan saya memberikan tema berkat dalam ketaatan. Di dalam ayat 16 dia berkata, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudaraku, dalam masa kekeringan yang parah, Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat dan tinggal di rumah seorang janda miskin. Permintaan Tuhan tampak tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang janda yang hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak bisa memberi makan dirinya, anaknya, dan juga Elia? Namun kisah ini menunjukkan kepada kita satu kebenaran penting, yaitu ketaatan kepada firman Tuhan selalu membawa berkat bahkan di tengah kekurangan. Dari nats ini, mari kita gali lebih dalam lagi agar membawa kita di dalam iman dan ketaatan kita kepada Tuhan yang akan membawa berkat bagi kita semua. Pertama adalah ketaatan di tengah ketidakmasukakalan. Ya, janda di Sarfat meminta melakukan sesuatu yang sulit, memberi makan orang asing yaitu Elia sebelum dirinya dan anaknya. Secara manusiawi, ia seharusnya menolak, tapi dengan iman ia memilih taat kepada perkataan Nabi Tuhan itu. Ia lebih mengutamakan apa yang diperintahkan kepadanya yang dia yakini itu berasal dari Tuhan. Ia memilih memprioritaskan Tuhan dalam segala hal dibanding dengan kepentingan, walaupun ada konsekuensi daripada ketaatan itu, yaitu kematian. Hal yang kedua adalah Tuhan menguji sebelum memberkati. Tuhan tidak langsung memberi berkat kepada janda itu. Dia menguji imannya terlebih dahulu. Sering sekali dari kita ingin berkat tanpa terlebih dahulu belajar taat. Kadangkala Tuhan menguji iman kita melalui ketaatan. Tuhan seringkali menantikan langkah iman kita sebelum Dia mencurahkan kelimpahannya bagi kita, walaupun kadangkala sulit untuk memilih karena berat rasanya untuk mentaati seperti apa yang dikatakan Tuhan. Namun pengenalan kita akan Tuhan dan kuasa-Nya dapat mengalahkan keraguan dan kebimbangan kita untuk kita memilih untuk taat. Hal yang ketiga adalah berkat yang berkelanjutan. Perhatikanlah dari nats yang kita baca bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada janda itu dan anak-anaknya serta Elia. Tuhan mencukupkan segala keperluan mereka setiap hari. Tepung yang tidak habis, minyak tidak berkurang. Ini adalah gambaran bahwa ketaatan mendatangkan pemeliharaan atas hidup orang yang setia dan taat kepadanya. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, terkadang firman Tuhan menuntut kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan logika atau kenyamanan kita. Namun ketika kita memilih taat, meskipun dengan sumber daya yang sedikit atau dalam keadaan yang sulit, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah gagal mencukupi kebutuhan kita. Untuk itu jangan menunda ketaatan karena takut kehilangan, karena seringkali berkat Tuhan justru datang setelah kita melangkah di dalam iman. Sebagai hamba Tuhan, doa saya kiranya Tuhan memberikan roh-Nya agar Tuhan memampukan kita untuk setia dan taat kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk taat kepada firman-Mu, bahkan ketika keadaan tampak tidak mendukung. Kami percaya seperti Engkau memelihara janda Sarfat, Engkau pun akan memelihara kami yang mau hidup di dalam ketaatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.